Yang kita hadapi ini kan kecil ya. Sebaiknya nanti ada konektivitas dengan bapak-bapak TNI ya. Ya malah jadi rutinitas ya. Bosen ya. Dan nggak ada hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais merupakan salah satu tokoh yang hadir dalam forum diskusi bertema Rakyat Bertanya, Kapan People Power? Yang digelar dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-26 Mega Bintang tahun 2023 yang berlangsung di Kota Solo pada hari Minggu 11 Juni 2023 yang lalu. Dalam orasinya, Amin Rais mengajak rakyat Indonesia khususnya umat Islam untuk melakukan aksi People Power untuk melawan dan menurunkan Presiden Jokowi. Bahkan secara belak-belakan, Amin Rais menantang aparat kepolisian khususnya Intel untuk melaporkan rencana aksinya kepada Presiden Jokowi. Kemudian saudara kita Joko Widodo, ya, ini orang Solo yang mula-mula seperti memberikan harapan, ya, tapi lama-lama menjadi makin mendung, makin gelap, dan mungkin memang perlu dilengserkan. Ya. Ini Presiden yang ke-7 ini, ya, itu memang sudah melakukan banyak sekali langkah-langkah yang menghancurkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Kalau jihad sudah menembus hati kita, maka kita insya Allah dengan enteng, ya, tidak takut mati, tidak takut bui, sudah enteng sekali, ya. Yang kita hadapi ini kan kecil, ya. Sebaiknya nanti ada konektivitas dengan bapak-bapak TNI, ya. Seperti sekarang ini tumpuan kita memang hanya pada TNI, ya. Kepada polisi ya lumayanlah, ya, tapi mungkin tidak sepenuhnya. Jadi para teman polisi, para intel yang di sini laporkan ke Pak Jokowi di Kartopuran, kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar People Power. Lantas bagaimanakah reaksi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang acap disapa Mas Wali, yang juga menjadi wali kota Solo, di mana kota yang dipimpinnya itu diacak-acak Amin Rais dan gerombolannya. Di Kartopuran itu ada Pak Amin Rais itu kan bagus menyerukan untuk melengsarkan Pak Jokowi. Silakan ya. Semoga ini kan narasi yang sebenarnya dibangun setiap tahun. Ya malah jadi rutinitas ya. Bosen ya. Dan nggak ada hasil. Ya, wes. Semoga apa tadi, Mas? Mas Gibran sendiri? Semoga apa tadi? Ya semoga Pak Amin Rais ya, terus. Wes. Kalau melihat fenomena seperti itu gimana sih, Mas? People Power. Ya rapi ya. Silahkan jika ada keluhan, jika ada evaluasi, kritikan silahkan disampaikan aja ya. Malah sebenarnya terbuka ya, Mas? Terbuka, silahkan. Beberapa kinerja. Silahkan. Meskipun pusat menerima kritikan nggak sih, Mas? Dari jenengan? Silahkan menerima. Ya. Reaksi Mas Wali memang cukup mengejutkan meskipun terkesan agak muak dan bosan lantaran telah menjadi rutinitas tahunan tapi tidak pernah ada hasilnya. Meskipun demikian, Mas Wali tetap mendoakan Mbah Amin agar diberkahi kesehatan di usianya yang sudah menginjak usia 79 tahun dan tidak ambil pusing terhadap seruan Mbah Amin yang ingin melengsarkan sang ayah Presiden Jokowi. Apalagi pemerintah menurut Mas Wali selama ini terbuka dengan berbagai bentuk kritik. Narasi propaganda, provokasi, agitasi, dan adu domba yang disampaikan Mbah Amin memang sudah terbilang keterlaluan. Di usianya yang sudah senja, seharusnya ia lebih menep, teduh, berpikiran jernih, memiliki kearifan dan fatsun politik yang mencerahkan sehingga bisa dijadikan sebagai anutan kaum muda. Namun tampaknya kebencian dan kedengkian Mbah Amin terhadap Presiden Jokowi memang sangat sulit untuk dihapuskan dari rongga hatinya yang sudah terlanjur syarat dengan limbah kejahatan politik yang telah berubah menjadi residu yang melekat ke dalam hati nuraninya.
Jika menyimak reaksi Mas Wali yang tetap rendah hati, bahkan mendoakan agar Mbah Amin selalu diberikan anugerah kesehatan, meskipun sang ayah dikuyo-kuyo, dihina, dilecehkan, dinistakan, bahkan difitnah bertubi-tubi, seharusnya Mbah Amin Rais malu. Soal kearifan dan fatsun politik ternyata tidak berbanding lurus dengan faktor usia. Dalam usianya yang masih cukup muda, 35 tahun, Mas Wali justru terkesan lebih mampu menunjukkan kearifan dan fatsun politiknya, sehingga bisa manjing ajur-ajar dan tetap rendah hati, ketimbang Mbah Amin yang sudah memasuki usia senjakala dan syarat dengan pengalaman politik. Namun itulah yang terjadi. Bisa jadi Mbah Amin memang dalam kondisi kejiwaan yang sedang tidak stabil, bahkan mungkin panik dan frustrasi lantaran ambisi dan obsesi politiknya yang begitu rakus akan kekuasaan, gagal menyaingi apalagi membangkang Presiden Jokowi yang pernah dicap seperti bebek lumpuh. Toh nyatanya pamor politik Presiden Jokowi tetap cemerlang menjelang akhir masa jabatannya. Dan mungkin dengan cara menyerang, menistakan, melecehkan, bahkan memfitnah Presiden Jokowi seperti itulah Mbah Amin bisa menghibur diri di tengah kepanikan dan frustrasi yang mendera batin dan jiwanya. Dalam situasi jiwa dan batin yang semacam itu, sesungguhnya kita semua patut iba dan kasihan dengan Mbah Amin. Lantaran senantiasa didera konflik batin terus-menerus dan kita semua tidak tahu kapan konflik semacam itu akan berakhir. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.